Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Seraya kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah, di mana pada kesempatan yang sangat baik ini kita bisa bermuajahah sekalipun mungkin dalam media online, tetapi mudah-mudahan karena memang kondisinya masih seperti ini dalam kondisi wabah, tapi mudah-mudahan keberkahannya sama, kemudian juga pahalanya juga tidak kurang-kurang, sehingga insya Allah Ramadan memang akan terus kita manfaatkan sehingga pahala dan kebaikannya berlipat ganda. Sholawat dan salam juga mari kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Kita harus selalu menyertakan sholawat di tengah-tengah kehidupan kita supaya keberkahan dari Rasulullah dapat kita rasakan, sehingga Ramadan ini akan semakin khidmat, kita tetap bisa produktif dan bisa menjadi orang yang semakin bermanfaat. Sebelum kita lanjutkan tausiah singkat ini, izinkan saya untuk menyapa dan menyampaikan salam hormat kepada Bapak Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr. Sumanta, kemudian juga Dekan Fakultas Tarbiyah, Ketua Jurusan Tadris IPS, kemudian juga Sekretaris Jurusan, dan teman-teman pengurus Himpunan Mahasiswa Sosial IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana kita tahu bahwa sampai detik hari ini kita masih memperbanyak diri di rumah. Oleh karena itu, ini memang harus kita jalani, sekalipun mungkin girah keagamaan kita sangat menggebu-gebu. Biasanya di bulan suci Ramadan itu kita berbondong-bondong ke masjid, ke musola, bahkan mungkin di masjid kampus, di Masjid Al-Jami'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon juga ramai dengan jamaah tarawih, kuliah subuh, juga kemudian perkuliahan juga di tahun-tahun berikutnya itu juga tetap ramai, tetap produktif, sehingga satu sama lain mulai dari himpunan-himpunan mahasiswa, UKM-UKM, dan lembaga-lembaga kampus lainnya itu saling berlomba mengkhidmati dan meramaikan Ramadan. Dalam kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan berkaitan dengan Ramadan, bulan pendidikan, Ramadan Syahrut Tarbiyah, bahwa teman-teman Himasos ini, mahasiswa-mahasiswi IPS ini adalah pelopor pendidikan bangsa kita. Jangan sampai kemudian kita malah sedang mendidik diri di kampus yang insya Allah menjadi pusat peradaban Islam, minimalnya di Cirebon, dan mudah-mudahan menjadi pelopor untuk kampus keislaman di Indonesia, sehingga ini menjadi tantangan bagi diri kita sendiri, bahwa kita harus bisa menjadi sosok pendidik-pendidik yang baik, yang berintegritas, yang melek literasi. Karena saya mengutip salah satu quote ya, atau kemudian makalah daripada salah satu dosen juga, bahwa jangan sampai perguruan tinggi itu menjadi kuburan ilmiah. Nah, ini sangat telak sekali pengingat buat kita. Maka saya berharap buletin Himasos, kemudian juga garapan literasi, membaca buku, kemudian juga diskusi ilmiah, dan menulis tadi buletin, menulis buku. Karena saya juga alhamdulillah berkat pertolongan Allah bisa menerbitkan buku di salah satu penerbit nasional yang sangat tidak aneh di telinga kita, yaitu penerbit Grup Kompas Gramedia, yang kemudian di mana buku-buku saya itu bisa tersebar di seluruh toko buku Gramedia. Ini bukti bahwa menerbitkan buku itu
tidak ada pertimbangan dengan kita anaknya siapa, kemudian juga punya jabatan tinggi atau tidak, kemudian sudah haji atau tidak. Insya Allah siapapun yang punya impian menulis buku, insya Allah bisa. Dan ini justru saya terbuku yang pertama itu dulu justru terbit bersamaan dengan wisuda S1 ketika menjadi mahasiswa IPS di tahun 2012. Alhamdulillah. Seiring dengan demikian bahwa ilmu yang kita gali di kampus, di pesantren, dimanapun harus kita amalkan. Maka salah satu pengingat bahwa al-ilmu bila amal kasyajari bila samar. Bahwa ilmu yang tidak diamalkan itu layaknya pohon tak berbuah. Mungkin teman-teman otaknya cerdas, kemudian juga badannya sehat. Tetapi kalau kesehatan badan, kecerdasan pikiran ini tidak kita amalkan dalam perbuatan-perbuatan sosial yang tidak hanya sekedar formalitas dan normatif, maka sebetulnya sia-sia belaka. Maka ini PR untuk saya sebagai alumni dan juga untuk teman-teman terutama yang masih ada di kampus. Mari kita konkretkan dakwah tarbiyah kita, syiar tarbiyah kita, agar Ramadan ini menjadi kawah candra di muka, sehingga ikhtiar teman-teman dalam studi di perguruan tinggi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon ini menjadi optimal. Maka garapan selain melek literasi adalah ada praktik wirausaha. Kita harus punya minimarket, kita harus punya koperasi. Maka ada laboratorium IPS yang kemudian bisa memberikan contoh agar pendidikan kita bukan hanya teori, agar pendidikan kita bukan hanya sekedar orientasinya adalah kecerdasan otak saja, soal nilai, IPK, dan seterusnya. Itu penting, tetapi kemudian kita jangan mendewakan kecerdasan intelektual sehingga kita mengenyampingkan kecerdasan emosional, kemudian apalagi kecerdasan spiritual. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam tausiah singkat ini bermanfaat untuk pengembangan diri teman-teman, mudah-mudahan, dan umumnya kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan, tetap produktif di rumah, dan mari kita saling mengingatkan mahasiswa harus menjadi mahasiswa yang transformatif dan banyak melakukan aktivitas-aktivitas sosial, pikirannya kreatif, penuh dengan inovasi, sehingga bukan hanya kuliah itu masuk keluar kelas, baca buku malas, apalagi menulis, apalagi diskusi ilmiah. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Kapan-kapan kita bisa diskusi, pelatihan menulis, atau kita bisa sharing di bawah pohon rindang dalam kesempatan yang lain, di mana wabah ini juga bisa cepat hilang. Di saat nanti wabah sudah hilang, kita bisa berkumpul, bersilaturahim, mempraktekkan bahwa pendidikan ini harus konkret dan pendidikan ini harus bisa menolong banyak orang yang kesusahan dan membutuhkan. Saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.